Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Bunyinya demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan mujizat demi nama-Mu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, firman Tuhan ini cukup sederhana dan bisa kita pahami kata demi kata, kalimat demi kalimat di dalam ayat ini. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semuanya adalah kepada siapakah ditujukan firman Tuhan ini? Nah, firman Tuhan ini seringkali dijadikan senjata untuk menyerang iman Kristen yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat. Apalagi kalau orang Kristen yang mengakui punya karunia rohani untuk melakukan kesembuhan dan mukjizat. Jadi ayat firman Tuhan yang tadi kita baca ini seringkali dijadikan senjata untuk menyerang iman Kristen, terkhusus kelompok-kelompok orang-orang yang di luar Kristen. Lalu seringkali firman Tuhan ini juga disalahpahami tanpa memperhatikan konteks dan perikopnya secara utuh. Bahkan banyak orang salah dalam memahami ayat ini, termasuk sebagian orang Kristen tak tahu kepada siapa ayat ini ditujukan. Jadi seringkali ayat ini diambil hanya sekilas di ayat saja tanpa memperhatikan konteks dan kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan. Nah, kita akan lihat lebih lanjut kepada siapakah ditujukan firman Tuhan ini. Kalau kita lihat ke atas di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15, di sana dicatat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Sekali lagi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau kita lihat di dalam Matius 7, ya pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana membahas tentang nabi-nabi palsu yang menyusup dan menyamar seperti domba. Namun sesungguhnya mereka bukan domba-domba Allah yang sesungguhnya, tetapi sesungguhnya nabi-nabi palsu itu adalah serigala yang buas. Nah, berbicara serigala yang buas, yaitu serigala yang ganas, yang siap menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram, kapanpun dan dimanapun posisi mereka. Nah, perlu dipahami ayat ini ya, ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Nah, kalau kita lihat ada kata waspadalah di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Di sini ayat ini menceritakan tentang peringatan terhadap nabi-nabi palsu.
supaya kita berhati-hati agar tidak tertipu dan diperdaya oleh mereka. Jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu, dan ini berlaku bagi kita supaya kita berhati-hati agar tidak tertipu dan diperdaya oleh mereka. Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 24 sampai 25, kita lihat dari konteks jauhnya dikatakan bahwa nabi-nabi palsu akan muncul dan masuk ke tengah-tengah kawanan domba Allah, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, dan mereka menyesatkan orang-orang pilihan Allah dan tidak menyayangkan kawanan domba. Nah, tertulis juga di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-29. Lalu dipertegas lagi, dikatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, biasanya nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ada di antara umat Allah dan telah muncul dan pergi ke seluruh dunia untuk menyamar, tetapi sesungguhnya bukan umat Allah. Tertulis di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, lalu dicatat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Nah, perlu kita ketahui bahwa nabi-nabi palsu adalah serigala berbulu domba di dalam ayat yang tadi, ya. Ya, nabi-nabi palsu adalah serigala berbulu domba dan bukan bagian dari domba Allah. Lalu nabi-nabi palsu adalah musuh domba yang terbesar yang datang untuk merobek-robek, menelan, dan mencerai-beraikan domba-domba. Itu tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-12. Dan menggiring mereka untuk menjauhi Allah dan sesama ke dalam jalan-jalan yang bengkok. Jadi nabi-nabi palsu ini adalah musuh domba yang terbesar. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka menggiring umat Allah untuk menjauhi Allah dan sesama ke dalam jalan-jalan yang bengkok seperti itu. Nah, kalau kita menggali lebih dalam lagi, nanti teman-teman akan menemui salah satu penghuni neraka itu adalah nabi-nabi palsu itu sendiri. Nah, kalau kita kembali ke dalam Perjanjian Lama, sejak zaman Perjanjian Lama ada nabi-nabi palsu, ada nabi-nabi asli seperti itu. Ya, kita tahu di dalam Perjanjian Lama ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar. Ya, ada juga di sana nabi-nabi palsu itu banyak bermunculan di dalam Perjanjian Lama seperti itu. Nah, di dalam Perjanjian Lama disebutkan tentang beberapa nabi yang berpura-pura bernubuat padahal mereka tidak punya wewenang untuk itu. Ya, seperti misalnya Zedekia bin Kenaana, ya. Zedekia bin Kenaana itu tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat ke-11. Dan seorang lagi bernama Zedekia bin Maasea, ya. Zedekia bin Maasea itu tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-21. Dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16, nabi-nabi palsu itu bernubuat dengan memakai dan memanggil nama Tuhan hanya untuk memberikan harapan yang sia-sia dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan yang sesungguhnya. Artinya teman-teman bahwa sejak di dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi palsu itu sudah banyak seperti itu. Bahkan di dalam Perjanjian Baru dikatakan di hari-hari terakhir akan bermunculan bahkan lebih banyak lagi.
Nah, jadi firman Tuhan yang tadi katakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-domba Allah mendengar suara gembalanya dan menjadi pengikut sejatinya Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Artinya teman-teman, sekalipun nabi-nabi palsu ini tampil dan muncul berada di tengah-tengah umat Allah, memakai bulu domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Walaupun mereka masuk dan menyusup di tengah-tengah umat Allah, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu pasti tahu. Makanya firman Tuhan berkata di Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku juga mengenal aku. Bahkan domba-domba Allah itu mendengarkan suara gembalanya, lalu menjadi pengikut sejatinya Allah. Bahkan dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi Yesus itu mengenal domba-dombanya yang sesungguhnya. Sekalipun banyak tipu-tipu, banyak kemunafikan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, namun Tuhan tahu siapa yang mendengarkan suaranya, siapa domba-dombanya yang sesungguhnya. Artinya teman-teman, bahwa nabi-nabi palsu seringkali memakai nama Tuhan dan berseru-seru atas nama Tuhan, tetapi malah tak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Lalu mereka memakai dan memanggil nama Tuhan untuk memanipulasi banyak orang. Lalu selanjutnya dikatakan dan melakukan tipu-tipu yang menyerupai nabi sejati Tuhan dengan melakukan kesembuhan dan mukjizat untuk mencari keuntungan dan memeras manusia, terlebih umat Tuhan. Nah, mereka juga tidak sungkan-sungkan melakukan kejahatan di hadapan Allah. Makanya ada bunyi firman Tuhan di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam ayat lain dijelaskan juga untuk membedakan yang mana nabi-nabi sejati dan yang mana nabi-nabi palsu dapat dibedakan dari buahnya. Di dalam Matius 12 ayat 33 dan ayat 35 disampaikan isi firman Tuhan ini, dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharanya yang jahat. Jadi di dalam Matius 7 ayat 20, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi teman-teman, firman Tuhan yang dijabarkan yang cukup singkat ini perlu kita harus ketahui konteks dan perikopnya, baik konteks dekat, konteks jauh, bahkan perikop dari ayat ini. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi bukan domba yang sesungguhnya, melainkan serigala buas. Jadi firman Tuhan ini tidak cocok
ya diarahkan kepada umat Tuhan yang sejati atau kepada Kristen sejati atau kepada hamba-hamba Tuhan yang sejati, ya tidak cocok. Tetapi ini cocoknya ditujukan kepada nabi-nabi palsu itu sendiri. Kiranya firman Tuhan ini cukup jelas bagi kita dan firman Tuhan ini harus kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.